Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Fikasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengembangkan pembelajaran sastra yang berbasis web. Media web yang saya pilih adalah YouTube dengan materi pembelajaran sastra berupa prosa. Pada satuan pendidikan dasar dan menengah, pembelajaran prosa salah satunya menggunakan teks cerita fabel. Teks cerita fabel merupakan teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang menyerupai manusia. Teks cerita fabel menjadi objek kajian yang sangat menarik bagi siswa, terutama pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Penekanan utama dari teks cerita fabel terletak pada aspek-aspek yang membangun teks tersebut, seperti pengertian, fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks cerita fabel. Sebagai pendidik bahasa Indonesia sekolah menengah pertama, sangatlah perlu menguasai materi yang berupa aspek-aspek teks cerita fabel. Selain itu, pendidik juga harus memiliki wawasan dan ide kreatif dalam menemukan berbagai kegiatan yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Tidak hanya itu, pendidik juga harus mampu menyusun instrumen penilaian yang bobotnya setara dengan ujian nasional pada materi teks cerita fabel. Teks cerita fabel yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini bila diajarkan pada proses belajar mengajar di sekolah, alokasi waktu yang digunakan selama 2 kali 45 menit. Nah, untuk itu mari kita mulai pembahasannya. Kamu pasti sudah pernah mendengar berbagai cerita maupun dongeng-dongeng yang menggunakan binatang sebagai tokoh rekaannya. Binatang-binatang tersebut biasanya berperilaku menyerupai manusia yang memiliki berbagai karakter yang baik maupun tidak. Untuk mempermudah dalam mengingatnya, bacalah penggalan cerita di bawah ini, kemudian coba temukan pesan apa yang tersirat di dalamnya. Si Monmon yang serakah. Dikisahkan pada suatu zaman, ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet. Si Nyam-Nyam dan si Monmon namanya. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Kemana-mana selalu bersama. Namun, persahabatan mereka mengalami keretakan karena sifat si Monmon yang suka semena-mena terhadap binatang lain. Nyam-Nyam sebagai sahabat yang baik selalu berusaha menasehati Monmon. Namun, Monmon tidak pernah menghiraukan nasihatnya. Pada suatu petang, si Monmon mengajak si Nyam-Nyam pergi keluar untuk berjalan-jalan di hutan seperti biasanya. Ketika dalam perjalanan pulang, perut Monmon mulai merasakan lapar. Ia merengek selama dalam perjalanan dan meminta Nyam-Nyam mencarikan makanan untuknya. Malangnya, saat itu tidak ada makanan yang Nyam-Nyam temukan dalam hutan, sehingga timbullah niat jelek Monmon untuk memakan sahabatnya sendiri. Ia mendekati Nyam-Nyam dengan pelan-pelan, kemudian menangkap dan mulai mencabuti bulu Nyam-Nyam. Nyam-Nyam meronta-ronta dengan sekuat tenaga. "Lepaskan aku, mengapa kau ingin memakan sahabatmu?" teriak si Nyam-Nyam. Monmon yang pikirannya telah dikuasai kerasukan tersebut tidak memperdulikan situasi sahabatnya sendiri yang meronta kesakitan. Dalam kondisi panik berusaha melarikan, Nyam-Nyam akhirnya memiliki nyali untuk mematuk mata Monmon. Dalam sekejap, Monmon sontak memejamkan mata dan akhirnya Nyam-Nyam dapat meloloskan diri. Nyam-Nyam berlari sekuat tenaga ke dalam hutan. Untunglah tidak jauh dari tempat itu ia menemukan tempat kediaman si kepiting.
Teman Nyam-Nyam mandi ketika di sungai. Dengan tergopoh-gopoh, Nyam-Nyam masuk ke lubang rumah Kepiting. Di sana, Kepiting terkejut dengan kedatangan Nyam-Nyam yang tiba-tiba dengan nafas terengah-engah. "Mengapa keringatmu sampai sebesar jagung begini tuh, Nyam? Kamu dikejar siapa?" tanya Kepiting panik. Nyam-Nyam menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama Mon-Mon di dalam hutan tadi kepada Kepiting. Mendengar hal tersebut, Kepiting marah dan tidak terima dengan perlakuan Mon-Mon yang semena-mena kepada sahabatnya. "Mari kita temuin Mon-Mon dan memberi pelajaran yang pantas," lanjut Kepiting. Ketika dalam perjalanan menemui Mon-Mon, Nyam-Nyam dan Kepiting mendengar ada suara yang minta tolong. Mereka mencari dari mana arah suara tersebut berasal. Tanpa diduga, ternyata suara tersebut berasal dari Mon-Mon yang jatuh ke dalam sungai. Nyam-Nyam dan Kepiting segera meminta bantuan teman-teman yang lain agar Mon-Mon tidak tenggelam. Mereka memanggil gajah untuk mengangkat tubuh Mon-Mon yang mulai terlihat lemas tidak berdaya. Mon-Mon segera dibawa ke daratan lalu diberi perawatan agar segera sadar. Ketika membuka mata, Mon-Mon merasa malu kepada teman-temannya karena dulu sering bersikap buruk pada mereka. Akhirnya, Mon-Mon meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terutama kepada Nyam-Nyam. Sejak saat itu, Mon-Mon selalu bersikap baik kepada binatang-binatang yang hidup di hutan. Ia bahkan tidak segan membantu temannya yang menemukan pertolongan. Baik, kita akan mulai untuk membahas teks cerita fabel berupa aspek-aspek yang membangun teks itu sendiri. Dimulai dari pengertian, fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan. Sebelum kita membahas mengenai aspek tersebut, ada baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar materi teks cerita fabel yang harus diketahui oleh peserta didik sekolah menengah pertama atau SMP. Pada ranah pengetahuan terletak pada 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Pada ranah keterampilan terletak pada 4.12, yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Pengertian dari teks cerita fabel menurut Kemendikbud pada tahun 2014 pada halaman 2 menyatakan bahwa teks fabel merupakan satu di antara karya sastra tertulis yang berbentuk narasi. Teks cerita fabel menceritakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Tujuan dari kita mempelajari teks cerita fabel adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik. Teks cerita fabel sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita biasanya berkaitan erat dengan moral. Peserta didik dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari berbagai binatang yang disajikan dalam cerita, agar peserta didik memiliki perilaku yang terpuji. Aspek selanjutnya yaitu fungsi dari teks cerita fabel. Teks cerita fabel lebih memfokuskan pada penceritaan narasi yang ditulis oleh pengarang dengan tujuan menyampaikan isi yang tersirat pada cerita tersebut. Aspek yang ketiga adalah struktur teks cerita fabel. Setiap teks pasti memiliki struktur yang berfungsi untuk membedakan antara teks satu dengan teks lainnya. Sebagai cerita naratif, teks cerita fabel memiliki struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda.
Struktur teks cerita fabel hampir sama dengan cerpen. Hanya saja, di dalam teks cerita fabel terdapat tahapan koda di akhir cerita. Untuk lebih jelas, perhatikan pengertian dari setiap struktur teks cerita fabel. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Dalam orientasi, biasanya berisi tentang pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan nama tokoh, waktu, ruang, dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian ini, peristiwa di dalam cerita yang memperkenalkan konflik. Komplikasi merupakan bagian yang penting dalam cerita, karena pada tahap inilah akan muncul konflik yang dialami oleh tokoh. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian ini, merupakan tahap munculnya berbagai solusi dari konflik yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, struktur yang keempat, yaitu koda. Bagian akhir cerita yang berisi tentang pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Dengan kata lain, koda merupakan amanat dari teks cerita fabel. Untuk memperdalam pengetahuan peserta didik tentang struktur teks cerita fabel, pendidik dapat menyediakan 1 atau 2 teks cerita fabel yang belum pernah peserta didik baca. Kemudian, bimbinglah mereka untuk mengidentifikasi teks yang telah disediakan berdasarkan strukturnya. Tugas ini bisa dilakukan baik secara kelompok maupun mandiri. Aspek yang terakhir adalah unsur kebahasaan dari teks cerita fabel. Unsur kebahasaan pada teks cerita fabel terdiri atas 4 bagian. Unsur pertama adalah penggunaan kata kerja yang berupa kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang dan mengangkat. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam, tidur, mandi, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk mempermudah mengenali mana yang termasuk ke dalam kelompok kata kerja transitif dan mana yang termasuk intransitif, cukup perhatikan imbuhan awalnya. Verba atau kata kerja transitif sebagian besar mengalami afiksasi prefiks dan konfiks, seperti memandikan, membeli, menjual, dan lain sebagainya. Sedangkan intransitif kata kerjanya berdiri sendiri, seperti makan, minum, dan lari. Namun, tidak semua kata kerja dapat dianalisis dengan menggunakan rumus tersebut, sebab ada beberapa verba yang mengalami afiksasi tetapi termasuk ke dalam verba intransitif, seperti menyanyi, menari, berlari, dan lain sebagainya. Untuk melatih pemahaman peserta didik tentang kedua jenis kata kerja tersebut, perbanyak melakukan latihan dengan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan kedua kata kerja tersebut, supaya peserta didik tidak terlalu jenuh. Pendidik juga bisa menggunakan beberapa permainan yang dapat mendukung sebagai inovasi dalam teknik pembelajaran. Unsur yang kedua adalah adanya penggunaan kata sandang si dan sang.
Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan dengan huruf kapital. Perhatikan contoh kalimat berikut. Selanjutnya, unsur yang ketiga, adanya penggunaan keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel, biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat, biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada, atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Berikut adalah contoh kalimat yang diambil dari teks yang telah tadi kamu dengarkan. Unsur yang terakhir adalah adanya penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Berikut adalah contoh kalimat yang diambil dari teks. Berikut ini disajikan contoh indikator, soal, dan penyelesaian. Setelah kamu mempelajari materi di atas, sekarang cobalah cermati contoh soal yang bobotnya setara dengan ujian nasional di bawah ini. Untuk mempermudah pemahaman, pada materi ini disertakan pula contoh rumusan indikator yang menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan SKL ujian nasional dan meliputi kondisi, audiens, behavior, dan derajat pencapaian. Nomor 1, contoh indikator, disediakan penggalan cerita fabel, siswa mampu menentukan makna kata dalam teks dengan benar. Pada bagian ini level kognitif, pengetahuan, dan pemahaman. Contoh soal sesuai dengan indikator tersebut adalah, meskipun kedua burung itu bersahabat, mereka memiliki tabiat yang sangat berbeda. Merak selalu terlihat rapi, sedangkan gagak tampak begitu jorok. Gagak jarang membersihkan tubuh dan makan apa saja, sedangkan merak rajin sekali membersihkan tubuh serta hanya makan buah dan sayur segar. Merak selalu menjaga kebersihan sarangnya, sedangkan gagak tidak begitu peduli dengan sarangnya yang penuh dengan sampah. Makna kata yang bercetak miring pada penggalan cerita fabel tersebut adalah A. Tata cara makan, B. Cara berjalan, C. Tingkah laku, D. Tata berbusana. Nah, pada contoh nomor 1 tersebut terdapat kata yang bercetak miring, yaitu kata tabiat yang juga telah diberi garis bawah. Selanjutnya, pendidik dapat memberikan soal tersebut kepada peserta didik dan jangan lupa membuat penjelasan atau penjabaran untuk jawaban yang benar dari soal tersebut. Misalnya seperti ini. Penyelesaian soal ini menuntut kemampuan siswa dalam menemukan makna kata yang terkandung dalam suatu kalimat. Adapun kunci jawaban untuk soal ini adalah A. Kata tabiat yang dimaksud dalam cerita berkaitan dengan tingkah laku.
Tingkah laku tersebut meliputi tata cara merak dan gagak dalam hal makan, berjalan, dan berbusana. Selanjutnya disajikan soal nomor 2 dengan contoh indikator sebagai berikut dan contoh soal sesuai indikator beserta penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, pada soal nomor 2, instruksi soal meminta peserta didik untuk menyimpulkan akibat dari konflik penggalan cerita tersebut. Dan contoh nomor 2 ini merupakan level kognitif bagian aplikasi. Selain kedua nomor tersebut, juga disajikan soal nomor 3 seperti berikut. Contoh indikator, disediakan teks cerita fabel, siswa mampu menunjukkan bukti latar dan watak yang ada dalam teks dengan benar. Levelnya pada kali ini adalah level kognitif bagian penalaran. Contoh soal yang sesuai dengan indikator tersebut adalah sebagai berikut. Bacalah teks cerita fabel berikut. 1. Pada suatu siang, ada seekor musang yang ingin bersahabat dengan ayam. Tetapi sebenarnya si musang hanya ingin menipu si ayam. Ia ingin menangkap dan menjadikan si ayam sebagai menu makan malamnya. 2. Ternyata si ayam tidak sebodoh yang musang pikirkan. Apa yang terkandung dalam hati musang itu sebenarnya sudah diketahui olehnya. Oleh karena itu, jauh-jauh sebelumnya, ayam sudah bersiap akan menangkis segala tipu daya yang musang rencanakan. 3. Pada suatu hari, musang datang bertamu ke rumah si ayam. Maka terjadilah perbincangan yang panjang. Setelah berbincang-bincang sekian lama, musang pun menyampaikan maksudnya yang sebenarnya, bahwa ia ingin bermalam di rumah ayam. 4. Oh, tidak apa-apa, aku sama sekali tidak keberatan. Tetapi kamu harus maklum bahwa anakku banyak sekali. Mereka semuanya nakal-nakal. Malam-malam ada saja yang mau berak, kencing, minta makan, minta minum, menangis, dan sebagainya. Ya, seperti itulah setiap malamnya. Lagi pula, anak-anakku tidak tahu menahu. Biar ada tamu sekalipun, mereka tetap saja tidak mau acuh, kata ayam. 5. Oh, tidak apa-apa. Anak-anakku juga demikian, jawab musang. Pada malam harinya, musang dan ayam terus saja berbincang-bincang, hingga pada akhirnya mereka merasa letih dan tidur. 6. Sembari mengantar musang ke kamarnya, ayam mulai mengatur tempat tidur anak-anaknya yang besar-besar dan mulai menyuruh mereka untuk mencari batu. Setelah batu terkumpul, mereka lalu menyusunnya di bawah tempat tidur. Ayam segera diam-diam mengungsikan anak-anaknya keluar. 7. Suasana malam pun menjadi sunyi sepi. Musang berpikir bahwa ayam dan anak-anaknya pasti sudah tertidur nyenyak. Lalu perlahan-lahan ia mulai mengintai dan mendekati tempat tidur si ayam. Musang dengan sekuat tenaga menyeruduk dan menerkam tempat tidur tersebut. Tetapi yang kena terkam hanyalah batu-batu yang disusun si ayam. 8.
Musang kesakitan, giginya yang tengah patah. Dengan putus asa dan dengan menahan rasa sakit, pulanglah Musang ke rumahnya. Akhirnya, ia pulang dengan tangan kosong tanpa membawa menu makan untuk makan malamnya. Diambil dari buku 50 Cerita Fabel Dunia tahun 2013. Instruksi soal dari cerita tersebut adalah latar tempat pada cerita fabel tersebut adalah A. Di rumah ayam, B. Di rumah musang, C. Di hutan, D. Di jalan. Soal selanjutnya adalah bukti bahwa tokoh musang memiliki watak yang licik terdapat pada bagian A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 1 dan 7, D. 1 saja. Nah, penyelesaian dari soal tersebut adalah soal ini menuntut kemampuan siswa dalam menunjukkan bukti latar dan watak tokoh yang terdapat dalam cerita fabel. Adapun kunci jawaban untuk soal nomor 3 yang terkait dengan latar adalah A, yaitu di rumah ayam. Hal tersebut dibuktikan oleh penggalan cerita. Pada suatu hari, musang datang bertamu ke rumah si ayam. Maka terjadilah perbincangan yang panjang. Setelah berbincang-bincang sekian lama, musang pun menyampaikan maksudnya yang sebenarnya, bahwa ia ingin bermalam di rumah ayam. Untuk kunci jawaban soal yang terkait dengan watak adalah C, yaitu 1 dan 7. Hal tersebut dibuktikan dari bagian 1 yang menyatakan niat buruk musang dan bagian 7 yang menunjukkan perwujudan dari niat buruknya. Selanjutnya adalah soal-soal latihan yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Berikut contoh yang telah disajikan. Soal pertama ini merupakan soal yang tadi terdapat dalam contoh nomor 3 yang memiliki indikator. Hanya saja pada bagian ini, instruksi soal yang diberikan kepada peserta didik berbeda dengan instruksi soal yang berupa contoh tadi. Pada soal nomor 1, terdapat 2 instruksi soal. Yang pertama, menanyakan bagian orientasi dalam teks tersebut. Kemudian bagian kedua, menanyakan bagian koda dalam teks tersebut. Artinya, pada soal nomor 1, instruksi atau pertanyaan berhubungan dengan struktur dari teks cerita fabel. Pada nomor 2, siswa diminta untuk mampu menyimpulkan isi tersirat dari teks cerita fabel. Teks cerita fabel yang digunakan juga masih sama seperti contoh pada soal nomor 1. Hanya saja instruksi yang digunakan adalah sebagai berikut. Di bawah ini yang bukan termasuk amanat,
yang terkandung dalam cerita fabel tersebut adalah A. Jangan menjadi anak yang pandai menipu temannya sendiri. B. Kecerdikan seseorang itu tidak dapat diukur dari fisiknya. C. Jangan terlalu banyak bicara dengan seseorang yang baru dikenal. D. Setiap niat buruk pasti ada balasannya. Untuk soal nomor 3, siswa diberikan sebuah teks fabel dan diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks dengan benar. Level yang digunakan untuk soal nomor 3 adalah kognitif bagian penalaran. Soal juga masih berhubungan dengan soal nomor 1, hanya saja instruksi yang diberikan berbeda. Misalnya, jenis kata keterangan yang dicetak tebal pada paragraf ketiga adalah A. Keterangan tempat, B. Keterangan waktu, C. Keterangan suasana, D. Keterangan saja. Sedangkan soal selanjutnya, berdasarkan cerita fabel yang telah kalian baca di atas, kata kerja yang dicetak tebal pada nomor 7 termasuk ke dalam kata kerja A. Transitif, B. Intransitif, C. Verba, D. Nomina. Nah, bagian selanjutnya, pendidik dapat membuat latihan dalam merumuskan indikator dan membuat butir soal. Berdasarkan SKL materi pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks cerita fabel yang dicantumkan pada bagian pengantar di atas, cobalah membuat rumusan indikator, kemudian kembangkan menjadi butir soal untuk mengukur SKL tersebut. Itulah tadi pengembangan pembelajaran sastra berbasis web. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat bagi para pendidik, peserta didik, maupun masyarakat pada umumnya. Apabila konten ini memiliki kesalahan, silakan kirim kritik dan saran melalui email arinisofyan@gmail.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.